Ya sekarang cita-citanya ya saya ingin ya keluarga saya ya bisa mendapatkan hidayah. Amin. Tapi kan hidayah kan kembalinya kepada Allah. Iya betul. Sekarang pengen apa, berkeluarga lagi? Ya insya Allah kalau sampean ada Mungkin langsung ke yang melihat. Oh. Jadi ada lowongan ini. tapi yang penting ya itulah tadi, sholat dijaga, 5 waktu dijaga. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggalnya. Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada agama lain sesempurna Islam. Soalnya dari bangun tidur sampai mau tidur pun sudah diatur. Justru ya jika kita meninggal tuh mau kemana kita kalau kita tidak mengenal Islam. Karena ya awal-awal saya bukan Al-Quran dulu yang saya sentuh, hadis dulu yang saya sentuh. Awal-awal. Iya, kayak hadis Bukhari, Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu tebal kitabnya itu, sampai 1000 lebih halaman. Tapi alhamdulillah disitulah ada sejarah Nabi Muhammad, terus tuh ya apa yang Nabi Muhammad ajarkan itu ada semua. Contoh, kita masuk ke kamar mandi harus kaki kiri duluan sebelum kaki kanan. Betul. Ya cara logika, kenapa kok bikin aturan kayak gitu? Istilahnya. Tapi memang benar. Kalau secara apa nih logikanya, kalau kita masuk kaki kanan duluan di kamar mandi itu kan licin. Iya. Otomatis kaki ndak ada tumpuan yang kaki belakangnya itu. Kalau kaki kiri jadi tumpuan itu lemah. Iya. Itulah makanya banyak terjadi kasus orang yang jatuh di kamar mandi. Tapi kalau kaki kiri duluan, jika kita terpeleset, ada kaki kanan yang kuat untuk menahan kaki kiri supaya ndak jatuh. Logikanya masuk. Itu secara logika ya. Iya, cara logika. Kalau secara adab kan itu memang Memang ini kalau cara adab ya kalau kita makan kan harus pakai tangan kanan. Iya. Tapi begitu diteliti orang asing, rupanya ada enzim yang di tangan kanan nih yang bisa membantu lebih cepat pencernaan. Sudah paham ya. Udah sampai situ. Iya. Nah, terus tuh sunnahnya ini, jenggot ini. Itu rupanya sudah diteliti sama dunia barat. Kenapa jenggot ini? Rupanya kalau kita miara jenggot ini, itu bisa mencegah kita dari kanker. Kanker, betul. Karena ada kuman apa bakteri yang ada di jenggot ini yang membantu kita, melindungi kita dari kanker. Betul. Itu sih yang sebagian saya tahu. Kenapa Rasulullah tidur sebelah kanan, istilah itu kan? Iya. Ngadepnya sebelah kanan. Betul. Rupanya itu diteliti sama dunia barat tidak memberatkan beban jantung. Jantung, ya. Ya, alhamdulillah banyak. Termasuk siwak juga. Iya. Kenapa kita harus bersiwak itu? Rupanya diteliti orang barat. Oh, siwak ini banyak kandungan yang mencegah bakteri. Jadi makanya ada hadisnya, jika ada hadisnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad, jika aku tidak memberatkan umatku, aku ingin sebelum sholat wajib umatku itu membersihkan mulutnya dulu dengan siwak. Ya. Itu ada loh hadisnya. Ada. Perintah bersiwak itu kan. Ya alhamdulillah semua yang diperintahkan sama Nabi kita itu Masya Allah luar biasa. Sekarang cita-citanya apa? Ya sekarang cita-citanya ya saya ingin ya keluarga saya ya bisa mendapatkan hidayah. Amin. Tapi kan hidayah kan kembalinya kepada Allah. Iya betul. Yang sekarang ini saya cuman miris dengan keadaan orang-orang yang tidak mampu. Cita-cita saya pertama sih ada 3. Yang pertama saya pengen membangun masjid. Kalau bisa dikeliling pesantren. Masya Allah. Jadi pesantren yang tadi dibikin kayak rumah susun. Tapi ya fungsi masjid itu bukan cuma untuk pesantren itu, bukan untuk santri.
tapi itu menampung yang 8 golongan tadi. Iya. Jadi mereka tidak terbeban sama biaya hidup. Itu sih cita-cita saya. Nah, dari mana mereka makan? Ya dari jamaah kota infak masjid tadi untuk kebutuhan mereka. Terus tuh ya dijadikan sarana tuh istilah tuh kanan kiri di sekelilingnya itu pesantren sama pondok. Masjid itu jadi tonggak utamanya. Ya orang fakir miskin di sekeliling terbantu semua. Kalau bisa ya kita hidup berdampingan, bisa sama-sama ke jannahnya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Sekarang pengen apa, berkeluarga lagi? Ya, insya Allah kalau sampean ada Mungkin langsung ke penonton yang melihat. Oh. Jadi ada lowongan ini. Yang Tapi masih ya- jomblo-jomblo, yang masih sendirian ini ya. iya, tapi ya Ta'arufan lah. Hubungi kalau tapi ya kalau ngapunten loh. Kalau dengan saya tauhidnya harus tinggi. Apalagi posisi saya pengangguran. Harus benar-benar tahan banting harus kan. benar-benar apa nih bergantung sama Allah. pas itu nanti dikat ya pengalaman. Harus benar-benar bergantung sama Allah. Karena kan jodoh, rezeki, maut itu kan dari Allah semua. Betul, betul. Kita kan nggak tahu apa detik ini kita habis minum ini langsung meninggal. Tapi yang penting ya itulah tadi, sholat dijaga, 5 waktu dijaga. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggalnya. Insya Allah, alhamdulillah kalau kita meninggalnya pas masuk ke masjid, pas lagi sujud. Itu kan yang jadi impian. Betul, betul. Makanya ya sempet nggak sempet ya harus tetap istiqomah ke masjid berjemaah. Monggo disambil tidak apa-apa. Oke. Sambil ngobrol nggak apa-apa kan. Iya. Jadi sekarang belum pengen anu lah ya, punya pendamping lagi. Cuman ya belum ya. Ya insya Allah kalau jika Allah berkehendak, kita kan nggak tahu. Terus sekarang apa sih kegiatannya, aktivitasnya sekarang? Ya sekarang sih aktivitasnya kalau di ngomong cara langsung pengangguran kan nggak enak. Iya, iya, iya. Ya paling aktivitasnya belajar ngaji sekarang nih, ngaji ke sana sini. Ya Termasuk di sini, termasuk di sini ya. di Mualaf Center lah ya. Yang ngaji sana sini lah aktivitas sekarang nih. Terus tuh ya sambil nyari-nyari peluang. Iya. Ya insya Allah. Tapi ya terus terang ya itulah tadi. Kita kan tidak diukur dari kerja keras kita. Semua kan tergantung rezekinya dari Allah. Yang dengan ikhtiar kita, usaha kita. Iya, ikhtiar tuh boleh, cuman jangan kelewatan. Kan ada orang ikhtiarnya tuh, kerja tapi lupa sama sholat. Ya. Kebutuhannya. Nah, hubud dunianya lebih kuat daripada akhiratnya kan ada yang kayak. Tapi kalau saya ya bukan saya males, bukan saya pemalas sih. Cuman ya sekarang belum ada istilah tuh kerjaan. Iya. Ya alhamdulillah memang sekarang ini mungkin Allah lebih membimbing saya untuk belajar lebih ilmu dulu. Istilah menambah ilmu dulu. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu nanti Bisa bermanfaat. banyak jalan ya. Iya. Masya Allah. Apalagi nanti bisa jadi apa namanya, dai, dari penceramah. Ini Insya kan Allah. penceramah dari keturunan Tionghoa ya kan. Ustaz Felix. Nah, contohnya Ustaz Felix. Itu kan sebagai referensi untuk kita semangat. Kan beliau kan sama kan Iya. dari Tionghoa juga kan. Tapi beliau luar biasa. Luar biasa. Dan terus menempuh ilmu itu. Nah, ya mudah-mudahan Pak Johnson, kadang nama-nama Inggris ini kadang nggak familiar di Iya. mulut saya sendiri. Itu kan Johnson kan nama Inggris. Johnson kan nama Inggris. Warsono kan agak kejawaan. Nah itu kenapa sejarahnya? Nah kok orang Palembang kan ya, orang Palembang tapi marga ya? Marga. Kok marganya Warsono? Apa dulu? Enggak, marga kami itu Wong. W-O-N-G, kayak Wong Fei Hung gitu. Oh marganya Wong. Iya. Wong. Terus
Kenapa disebut Warsono? Ya di Indonesia kan jadi Warsono. Oh, berarti ini yang ada orang yang namanya Warsono, maaf. Ini berarti ada keturunan Wong. Jadi banyak. Marga Wong. Pak Ibu. Kayak Pak Imong. Nah, kayak Pak Imong itu, Wong itu kan sebenarnya marga. Jadi di Indonesia kan jadi Warsono nama marga kami. Macam jauh sekali. Iya. Tapi ya alhamdulillah rupanya marga itu Wong, kayak Wong Fei-hung rupanya sekali dilihat tuh sejarahnya Muslim loh, Muslim sejati loh Wong Fei-hung itu, Kung Fu Master itu. Oh. Muslim sejati itu. Saya malah Iya. nggak tahu. Itu kan kerjaannya tabib, mengobatin orang sana sini. Begitu saya tertarik sama Islam, lebih tertarik lagi. Rupanya Islam ini bukan agama untuk ini agama untuk Islam rahmatan lil alamin kan. Berarti rahmat bagi semua, bukan cuman agama untuk kaum tertentu atau golongan tertentu. Rupanya Islam ini agama untuk semesta alam. Bagi yang meyakinin. Iya. Nah, seperti Wong Fei-hung tadi ya sejarahnya dibelokkan. Begitu saya menggali lagi ke dalam itu rupanya ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Terus tuh ada masjid yang paling tua itu namanya masjid, kalau saya bacain Masjid Nur Muhammad. Masjid itu dibangun untuk menghormati Nabi Muhammad. Masjid yang paling tua termasuk di seluruh dunia itu. Rupanya sejarah Islam disambut di Cina juga dengan ridho, dengan keikhlasan, dengan welcome gitu istilahnya. Yes, yang saya selama saya pelajari Islam sih banyak sejarah kita tuh yang dibelokkan. Iya. Jangan lupa sejarah-sejarah Islam nih rupanya yang bikin sejarah yang orang yang hebat-hebat itu rupanya Islam semua. Iya, Kayak penemu pesawat terbang siapa itu? Ada itu namanya. Penemu terbang. Abbas bin Nas. Iya. Itu banyak sejarah yang dibelok-belokkan itu. Termasuk yang saya ngomong tadi Wong Fei-hung tadi, Kung Fu Master, itu Muslim sejati loh. Tapi dibelokkan di film itu kan seolah-olah agamanya tuh bukan ini, tapi agama Buddha. Terus yang ceritanya Sun Gokong Kerasakti itu. Kitab yang dia cari itu di film Sun Gokong itu kan dia kan mencari kitab. Betul. Rupanya kitab itu Al-Qur'an. Kitab penutup. Istilah itu. Kitab penutup ya kalau diceritakan kalau Tong Samcong itu saya baca sejarahnya itu rupanya itu tuh Muslim to land. Memang mencari istilah tuh kan dulu kan ada mencari hadis sampai kemana-mana itu mencari Al-Quran. Jadi ya Kerasakti itu Sun Gokong itu rupanya wujud dari emosi, kemarahan, kebodohan kan kayak Cupaka itu kan kebodohan. Kalau yang yang satu siluman air itu kan kepolosan istilah itu. Jadi 4 sifat itu Istilahnya gambaran lah ya. gambaran. Aku nggak sengaja temu di YouTube. Oh ini sejarahnya Islam di Cina ini. Jadi ya sejarah Sun Gokong ini rupanya kitab yang terakhir yang dicari itu Al-Quran. Ke barat. Iya, ke barat tuh daerah ini, rupanya daerah Madinah itu daerah situ kan. Kan di filmnya kan Sun Gokong kan nyari kitab sampai ke barat situ. Tapi nggak dijelasi barat di mana. Rupanya Timur Tengah. Tapi justru yang barat yang ngerusak kita. Sekarang barat yang ngerusak kita. Tapi ya sekarang barat kembali lagi mengetahui kebenarannya. Kan banyak yang bersahadat sudah kayak di Rusia kemarin kan bersahadat karena dia yakin Islam itu paling benar. Iya. Kalau dulu memang pahamnya tuh beda. Dulu kejayaan Islam turun, jadi diganti pengaruh Barat. Tapi sekarang nih pengaruh Barat runtuh, diganti pengaruh Islam. Iya betul. Sekarang udah mulai Ya, insya Allah Islam bakal jadi bakal mengalami kemajuan lagi, kejayaan lagi. Iya. Seperti yang pernah kita baca sejarahnya kayak Turki Utsmani. Baik, ini pertanyaan terakhir. Iya.
kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada sahabat Mualaf TV yang mendengar perbincangan kita? Ya, pesan saya sih untuk saudara-saudara yang lain, perkuatkanlah ukhuwah Islamiyah. Ya, yang penting dijaga sholat 5 waktunya, usahain ke masjid. Karena kalau kita menjaga 5 waktu itu, Bu, insya Allah juga menjaga kita dunia akhirat. Ya, amin. Ya itu aja sih yang saya pesan. Karena sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang nyeleneh istilah tuh. Tapi ya jika kita kokoh pegang sholat 5 waktu, insya Allah tetap kita dibimbing terus sama Allah. Ya. Kalau seandainya orang tua nih nonton, Iya. sekarang sedang nonton nih, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya mau disampaikan kepada orang tua tuh ya, Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada agama lain sesempurna Islam. Soalnya dari bangun tidur sampai mau tidur pun sudah diatur. Justru ya jika kita meninggal tuh mau kemana kita kalau kita tidak mengenal Islam? Ya terus tuh semua orang Islam tuh ya bersaudara. Islam tuh ketat loh diatur. Sodako, tapi ya intinya Islam tuh lebih memanusiakan manusia. Mengatur. Terus tuh mengajarkan kita mengenal siapa pencipta kita. Tuhan kita tuh siapa. Itu di Islam. Makanya di Islam tuh ada hablum minallah, hablum minan-nas. Ya. Jadi duanya harus seimbang. Tapi kalau di agama lain mungkin cenderungnya ke salah satunya toh. Kalau hablum minallah ya mungkin cenderungnya di situ toh. Tapi Islam ini dituntut kita untuk hablum minallah, hablum minan-nas, dua arah. Jadi vertikal, horizontal. Itu aja sih yang saya pesan. Baik, terima kasih. Ya mungkin sebagai anak terhadap orang tua ya tetap jaga ya kita kan ada diajarkan tentang akhlak ya, akhlak kita sebagai anak terhadap kedua orang tua walaupun berbeda agama, seperti itu diajarkan. Baik, terima kasih. Semoga kisah Pak Ahmad Johnson bermanfaat dan menginspirasi dan menjadi pelajaran buat saya pribadi dan orang lain yang mungkin sekarang mendengarkan. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat perbincangan kami, dan beliau luar biasa. Mungkin dari matanya sudah kelihatan. Beliau dari keturunan Tionghoa yang tertarik pada awalnya dengan Islam. Kemudian akhirnya Allah menurunkan hidayah buat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang beliau sedang menekuni ilmu, bukan ilmu kanuragan ya, tapi ilmu ilmu Islam ya. Belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Bahkan beliau tadi sudah banyak tahu tentang hadis-hadis. Baik, terima kasih. Dan apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.